Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Daniel. Dan kita akan memasuki pasal yang sangat penting, yaitu Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pasal ini menjadi titik awal bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada Raja Nebukadnezar, seorang penguasa besar yang menguasai hampir seluruh dunia pada zamannya. Melalui sebuah mimpi, Allah mulai menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan manusia yang lebih tinggi daripada kuasanya. Pada pembahasan sebelumnya, kita melihat bagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya tetap setia kepada Tuhan, meskipun hidup sebagai tawanan di negeri Babel. Mereka memilih tidak menajiskan diri dengan santapan raja, dan Tuhan menghormati kesetiaan mereka dengan memberikan hikmat serta pengertian yang melebihi semua orang bijaksana di Babel. Kini, hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel akan segera diuji. Mari kita membaca Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Sahabat terkasih, ayat ini langsung membawa kita kepada sebuah peristiwa yang mengubah jalan cerita kitab Daniel. Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa. Ia memiliki pasukan yang kuat. Kerajaannya luas, hartanya melimpah, ia dihormati oleh banyak bangsa. Namun, Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Seorang raja yang tampaknya memiliki segalanya, ternyata tidak dapat menikmati tidurnya, hanya karena sebuah mimpi. Ini mengingatkan kita bahwa damai sejahtera tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Jabatan yang tinggi tidak menjamin hati yang tenang. Kekuasaan yang besar tidak menghilangkan rasa takut dalam diri manusia. Betapa banyak orang pada zaman sekarang yang memiliki rumah mewah, usaha yang berhasil, atau karir yang cemerlang, tetapi setiap malam tidur dengan hati yang penuh kekhawatiran. Nebukadnezar mengingatkan kita bahwa manusia sebesar apapun kekuasaannya tetap memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai yang sejati. Hal lain yang menarik adalah Allah berbicara melalui mimpi. Di dalam Alkitab, kita menemukan beberapa kali Allah memakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya. Misalnya kepada Yusuf anak Yakub, kepada Yusuf suami Maria, bahkan kepada beberapa tokoh lainnya. Namun kita juga perlu berhati-hati. Bukan berarti setiap mimpi berasal dari Tuhan. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk mengejar mimpi sebagai dasar iman. Firman Tuhan tetap menjadi dasar utama bagi kehidupan orang percaya. Dalam kasus Nebukadnezar, Allah memakai mimpi sebagai cara khusus untuk menyatakan rencananya kepada seorang raja yang belum mengenal dia. Artinya, Allah sanggup memakai berbagai cara untuk menggenapi maksudnya. Tidak ada seorang pun yang dapat membatasi cara bekerja Allah. Daniel 2 ayat 2. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Sahabat terkasih, inilah reaksi pertama Nebukadnezar. Ia mencari jawaban kepada orang-orang yang selama ini dianggap paling berhikmat di Babel. Pada masa itu, para ahli hikmat kerajaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka menjadi penasihat raja. Mereka dipercaya untuk menafsirkan mimpi, membaca tanda-tanda, dan memberikan petunjuk mengenai berbagai keputusan penting. Bagi Nebukadnezar, merekalah orang yang paling mampu memberikan jawaban. Bukankah manusia juga sering melakukan hal yang sama? Ketika menghadapi persoalan, kita cenderung mencari jawaban kepada manusia terlebih dahulu. Kita mengandalkan pengalaman. Kita mengandalkan kemampuan.
kita mengandalkan logika. Semua itu memang penting. Namun, ada saatnya kemampuan manusia mencapai batasnya. Daniel 2 ayat 3. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Sahabat terkasih, Nebukadnezar tidak hanya penasaran terhadap arti mimpinya. Ia bahkan merasa sangat terganggu. Hatinya gelisah. Kata gelisah menunjukkan bahwa mimpi itu begitu kuat membekas dalam pikirannya. Ia sadar bahwa mimpi tersebut bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi ia tidak mampu memahaminya. Seringkali Tuhan mengizinkan manusia mencapai titik di mana ia menyadari keterbatasannya. Karena selama manusia merasa dirinya mampu, ia tidak akan mencari Tuhan. Tetapi ketika semua jawaban manusia habis, barulah ia mulai menyadari bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Daniel 2 ayat 4-9. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Sahabat terkasih, inilah jawaban yang sebenarnya sangat wajar. Para ahli hikmat Babel terbiasa menafsirkan mimpi. Selama bertahun-tahun mereka melakukan hal itu. Biasanya seseorang akan menceritakan mimpinya terlebih dahulu, kemudian mereka memberikan penafsiran. Namun kali ini situasinya berbeda. Nebukadnezar tidak mau menceritakan isi mimpinya. Ia justru meminta mereka menyebutkan terlebih dahulu mimpi yang dialaminya, baru kemudian menjelaskan artinya. Mengapa raja melakukan hal itu? Kemungkinan besar ia ingin menguji apakah orang-orang yang selama ini dianggap bijaksana benar-benar memiliki kemampuan atau selama ini hanya pandai berbicara. Kalau mereka benar-benar mendapat hikmat dari ilah-ilah yang mereka sembah, seharusnya mereka juga dapat mengetahui isi mimpi itu. Karena itu, permintaan raja menjadi sebuah ujian yang tidak mungkin dihindari. Sahabat terkasih, permintaan Nebukadnezar sebenarnya sederhana. Kalau mereka benar-benar memiliki kemampuan supranatural, seharusnya mereka tidak hanya mampu memberikan tafsiran, tetapi juga mengetahui isi mimpi yang tidak pernah diceritakan. Tanpa disadari, raja sedang membuka jalan bagi Allah untuk memperlihatkan perbedaan antara hikmat manusia dan hikmat yang berasal dari surga. Sahabat terkasih, ada pelajaran penting yang dapat kita renungkan. Kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Namun, semuanya memiliki batas. Jangan pernah menggantungkan seluruh hidup kepada kemampuan manusia.
bangunlah hidup di atas hikmat Allah. Sebab ketika hikmat manusia mencapai batasnya, kuasa Allah justru mulai dinyatakan. Daniel 2 ayat 10-13. Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja." Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Sahabat terkasih, inilah titik balik dari seluruh kisah ini. Untuk pertama kalinya, para ahli hikmat mengakui keterbatasan mereka. Selama ini, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menafsirkan berbagai hal. Namun, kini mereka berkata dengan jujur, tidak ada seorang pun di bumi yang dapat melakukannya. Pengakuan ini sangat penting. Mereka akhirnya menyadari bahwa ada persoalan yang berada di luar kemampuan manusia. Sesungguhnya, kesadaran akan keterbatasan diri bukanlah kelemahan. Justru itulah awal dari kerendahan hati. Ketika titah dikeluarkan supaya semua orang bijaksana dibunuh, Daniel dan ketiga sahabatnya pun ikut menjadi sasaran. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat dalam percakapan antara raja dan para ahli hikmat Babel. Mereka bahkan belum diberi kesempatan untuk menghadap raja. Dari sudut pandang manusia, keadaan itu tampak sangat tidak adil. Namun justru dalam situasi yang paling penting itulah Allah sedang mempersiapkan jalan keluar. Apa yang tampak sebagai ancaman besar akan menjadi kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Terima kasih karena melalui kisah Daniel, kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan tidak pernah kehilangan kendali atas setiap keadaan. Ampunilah kami, karena selama ini kami lebih mengandalkan kemampuan kami daripada mencari hikmat yang berasal dari-Mu. Ajarlah kami untuk rendah hati dan mau datang kepadamu dalam setiap pergumulan hidup. Bagi kami yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, kuatkanlah iman kami agar tidak putus asa. Tolong kami untuk tetap percaya bahwa ketika kemampuan manusia telah mencapai batasnya, kuasa-Mu tidak pernah berakhir. Pimpin setiap langkah kami. Berikan kami damai sejahtera, hikmat, dan keberanian untuk tetap setia kepadamu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Allah. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.